Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku, Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Biar rakyat, Pak. Kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, melihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang. Dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Dalam hal ini kawan-kawan, kita tidak boleh berprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau kita lihat negara ini selalu membuat produk-produk yang tidak jelas, kawan-kawan. Sampai bahkan rancangan undang-undang Sisdiknas pun tidak disahkan sama sekali, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, hari ini kita akan bersatu untuk melawan hal-hal yang ketidakadilan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, kalau kita berbicara demokrasi, berarti kita berbicara soal konstitusi, kawan-kawan. Ketika kita berbicara soal konstitusi, di sana ada hak dan warga negara yang harus kita patuhi, kawan-kawan. Yang dipatuhi oleh pemerintah, kawan-kawan. Apakah pada hari ini pemerintah mematuhi hal itu, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Maka pada hari ini di Hardiknas, ketika pemerintah di sana melaksanakan seremonial, kita pada hari ini turun ke jalan untuk menuntut hak kita, kawan-kawan. Sepakat? Kalian semua yang berada di sini, kawan-kawan, adalah calon-calon sarjana. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. 1. Suku Jawa, 2. Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Belum, baru 5. Satu lagi. Satu apa ini? Kurang 1 suku lagi Mas. Mas Gibran kan suka membaca kan? Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Perasaan anak sama bapak sama aja ya, sama-sama bermasalah dengan ijazah. Apalagi bapaknya, dari zaman Bambang Tri dan Gus Nur masuk penjara sampai Gus Nur kembali dibebaskan, nggak pernah tuh kelihatan wujud asli ijazahnya. Jok. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Salam logika. Menurut gua orang yang menggugat ini sangat cerdas. Gibran tidak mempunyai ijazah SMA.
beliau hanya memiliki surat keterangan lulus setara SMA dari Kemendikti atau Kementerian Pendidikan Tinggi, dan menteri yang mengeluarkan surat keterangan lulus setara SMA tersebut sekarang menjadi tersangka korupsi. Sebenarnya tidak perlulah 125 triliun, cukup turun saja. Walaupun gua tahu bahwa gugatan ini tidak akan pernah berhasil, ya anggap saja intermezzo lah. Gimana bisa berhasil coba? Perdana Menteri Konoha sepulang lawatan dari Cina langsung lapor ke presiden di Oslo. Kalau presidennya masih orang Oslo, ya nggak akan berhasil lah mengugat anaknya. Ternyata wakil presiden kita, Mas Wapres Gibran, tidak tamat SMA atau tidak memiliki ijazah SMA. Baru tahu kan kalian, baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat warga senilai 125 triliun. Banyak banget itu duit, ya Allah. Nih 125 triliun gara-garanya Mas Wapres Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden tidak menggunakan ijazah SMA. Ya Allah, gimana ini? Bapaknya digosipin ijazah palsu, Mas Gibrannya nggak punya ijazah SMA. Jadi ceritanya begini, dulu itu Mas Wapres Gibran sekolah di Singapura Ojek School, yang katanya sekolah itu setara dengan SMP dan SMA. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden itu minimal SLTA atau SMA sederajat. Sederajat di sini yang dimaksud ada MA, ada SMK, SMA yang di Indonesia. Sementara di undang-undang itu nggak ditulisin sederajatnya itu luar negeri, nggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salahnya siapa, guys? Salah Mas Wapres Gibran, salah KPU, salah siapa ini, guys? Atau salah kita yang memilihnya? Bagaimana menurut kalian, guys? Langsung aja kalian komen di kolom komentar ya. Kemendikbud nomor 9149/DDI/AS/2019 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbud pada saat itu, yaitu Dr. Sutanto, SHMA. Di dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia pada tahun 2006, sehingga pengetahuannya bisa disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Di sini kemudian kita harus melakukan pemikiran secara logis. Sedangkan di sampingnya ada persyaratan untuk mengikuti kursus di UTS Insert, Sydney, Australia. Ada dua persyaratan pokok, satu persyaratan akademik dan satu persyaratan bahasa Inggris. Di dalam persyaratan akademiknya disebutkan bahwa seseorang yang akan masuk ke UTS Insert harus menyelesaikan program kelas 12 atau grade 12 dengan nilai rata-rata tahunan 6,7. Nah, dari syarat akademik ini kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bisa dikategorikan asli tapi palsu. Kenapa demikian? Asli karena memang surat tersebut dikeluarkan secara resmi dari lembaga Kemendikbud dan ditandatangani pula oleh pejabat yang berwenang pada saat itu. Namun, kenapa kita sebut palsu? Karena keterangan yang disebutkan di dalam isi surat tersebut tidak benar, alias palsu. Sebab bagaimana mungkin Gibran bisa disebutkan menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert, Sydney, Australia, sedangkan syarat akademik untuk masuk kursus tersebut harus terlebih dahulu lulus dari grade 12. Bukankah itu sebuah kebohongan besar? Sebuah rekayasa besar untuk menutupi kekurangan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk
mengecek secara langsung ke Australia, atau kita berbicara yang lebih jauh lagi tentang pendidikan sarjana Gibran di Singapura. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Aspirasi, episode room pergerakan akal sehat, tempat di mana logika tidak boleh mati dan keadilan dikawal hingga batas tertinggi. Sahabat sekalian, ada sebuah adigium hukum klasik yang berbunyi via justitia ruat selum. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Hari ini kalimat tersebut seolah menemukan manifestasinya di tanah air. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana akumulasi ketidakpuasan publik tidak lagi mampu dibendung di ruang digital. Ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari kaum intelektual, mahasiswa hingga aktivis hukum senior, memilih melebur dalam barisan unjuk rasa di jalan. Namun, eskalasi politik ini mencapai titik kulminasi yang paling mengejutkan ketika instrumen hukum perdata digerakkan secara ekstrim. Sebuah gugatan finansial luar biasa senilai 125 triliun rupiah dilayangkan oleh warga negara terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sebuah angka yang bukan sekedar nominal, melainkan simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai cacat administratif di gerbang konstitusi. Mengapa persoalan ini berguling menjadi bola salju yang begitu masif? Mari kita bedah anatomi hukum secara dingin dan objektif melalui kacamata tata negara. Segala perdebatan ini bermula dari latar belakang akademis luar biasa negeri yang ditempuh oleh sang wakil presiden dan di Singapura dan Australia, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Untuk melegitimasi status pendidikan tersebut dalam sistem hukum Indonesia, terbitlah surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Namun, disinilah letak benturan logika yang menjadi materi gugatan utama. Konstitusi kita beserta klausa ketat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum telah menggarisbawahi sebuah syarat absolut yang tidak boleh ditafsirkan ganda, bahwa setiap individu yang mengajukan diri sebagai pemimpin tertinggi nasional, baik presiden maupun wakil presiden, wajib menyelesaikan pendidikan minimal jenjang sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA, atau yang sederajat di dalam yurisdiksi hukum nasional Indonesia. Ketika dokumen penyetaraan yang diajukan justru memuat kontradiksi teknis antara klasifikasi sekolah asal dengan sistem konversi lokal, maka di titik itulah dugaan cacat substansial mulai digugat. Para penggugat melayangkan tuntutan bernilai fantastis ini menyoroti sebuah paradoks akademis yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin sebuah lembar negara menyatakan seorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan yang disetarakan, jika secara kronologis syarat untuk memasuki program institusi tersebut mengharuskan kelulusan dari jenjang yang sama terlebih dahulu? Pertanyaannya logis, ini bukan sekadar pertanyaan teknis, melainkan sebuah gugatan terhadap transparansi moralitas birokrasi kita. Publik ini disuguhkan pada sebuah tontonan di mana aturan hukum terkesan ditekuk, diregangkan dan disesuaikan demi memuluskan sebuah jalan kekuasaan. Ketidakmauan atau ketidakmampuan atau mungkin keengganan dari pihak-pihak terkait untuk memitigasi kegaduhan ini dengan cara yang paling sederhana, yaitu menunjukkan dokumen orisinal dan buku induk lembaga pendidikan secara transparan ke hadapan media, justru menjadi bahan bakar utama yang memperluas api skeptisisme. Masyarakat tidak lagi melihat ini sebagai isu administratif belaka, melainkan sebagai indikasi kuat adanya rekayasa hukum dan nepotisme struktural yang terencana. Sahabat Ruang Aspirasi, dampak psikologi sosial dari polemik ini sungguh mendalam. Terjadi sebuah degradasi kepercayaan yang luar biasa di kalangan masyarakat bawah. Publik hari ini dengan sangat kritis mulai membandingkan standar kepemimpinan nasional kita dengan figur-figur sejarah atau kompetitor politik lain yang memiliki rekam jejak akademis, militer maupun struktural yang jauh lebih linear dan terverifikasi secara sahih. Ketika ruang publik dipenuhi oleh memori kolektif tentang perubahan batas usia di Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, ditambah lagi dengan polemik dugaan pendidikan yang buram dari tingkat ayah hingga anak, maka runtuhlah narasi meritokrasi yang selama ini didengungkan.
Setiap kesalahan komunitas publik, setiap pernyataan yang meremehkan budaya literasi, kini berbalik menjadi bumerang yang mempertanyakan kembali kapasitas intelektual seperti apa yang sebenarnya sedang menakodai kapal besar bernama Indonesia ini di tengah badai global. Pada akhirnya, gugatan hukum senilai 125 triliun rupiah dan ribuan pasang kaki yang menghentak jalanan hari ini adalah sebuah alarm keras bagi jalanan demokrasi kita. Perkara ini bukan lagi sekadar urusan mencari keaslian di atas lembar kertas, melainkan sebuah ujian monumental. Apakah hukum di negara ini menjadi panglima yang independen dan buta warna terhadap kekuasaan, ataukah ia telah bermutasi menjadi instrumen yang tunduk pada kehendak dinasti politik? Sejarah sedang mengawasi dan palu hakim di pengadilan nanti akan menentukan ke arah mana moralitas bangsa ini akan dibawa. Kini ruang aspirasi mengembalikan pertanyaan ini kepada Anda, pemikir cerdas dan menyaksikan tayangan ini. Di tengah benturan fakta forensik dan narasi kekuasaan, di manakah Anda berdiri melihat kejanggalan administrasi ini? Apakah menurut Anda tuntutan masif ini adalah bentuk penegakan martabat konstitusi yang murni atau sekedar intermezzo politik di tengah kejenuhan keadilan? Tumpahkan analisis, argumen teoritis, dan opini tajam Anda di dalam kolom komentar dengan bahasa yang cerdas, kritis, dan beradab. Mari kita rawat ruang diskusi ini agar tetap menyala. Jangan pernah ragu untuk menekan tombol like, membagikan video ini sebagai bentuk penyebaran edukasi, dan pastikan Anda telah subscribe channel Ruang Aspirasi serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal satupun analisis mendalam dari kami. Nah teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Tim Yusuf. Semoga yang memperjuangkan kebenaran selalu dijaga dan dilindungi Allah SWT. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ini Kenci Gonta, maka ganti Prabowo biarlah masalah ini selesai. Ini Susri Kamila, di zaman serba canggih seperti sekarang kok masih berani bohong. Kiki, kuruduk aja keluarga Jokowi. Pak Mayu, lawan koruptor hukum mati, miskinkan rakyat bersatu, mahasiswa nepalkan para koruptor di negara ini. Ini Susri Kamila, ganyang koruptor, tor sekalian para pelaku kolusi dan nepotisme. Ini Prasetyo Al-Akbar, tenggelamkan si penipu bin pembohong segera. Margoroswati, selesaikan ijazah si Wiwik, tangkap dan hutang luar negeri atas si Wiwik jangan ditangguhkan oleh negara, saatnya si Wiwik yang bertanggung jawab. Seret Alfarofri, tapi jenderal omong-omong pak nggak punya nyali, bacot doang gede. Ini negeri ini penuh dengan drama, keluarga Jokowi pembohong korupsi uang rakyat, tapi masyarakatnya dibikin bodoh, bahaya. Ini Doyok, penjarakan Jokowi dan makzulkan Gibran demi kemakmuran rakyat Indonesia, karena setiap pemimpin yang bohong dan tidak jujur kepada rakyat dalam hukum Allah pasti tidak akan makmur, dan hukum Allah pasti tidak makmur. Mengerti? Tidak pemimpin dengan hukum agama Islam, apa tidak punya agama pemimpin, jadi apa masih taat pada orang-orang pembohong? Ini Alvarez, sudah kesalahan Jokowi, perusahaan tatanan bernegara NKRI, tinggalkan hutang. Si tukang bohong medih saja dibela-bela oleh aparat-aparat yang tersedera. Tolong sadarkan diri, mau dibawa kemana NKRI? Tangkap, adili Jokowi secepatnya agar NKRI nggak bikin gaduh berkepanjangan. Muca, kasus Jokowi palsu tidak boleh terulang lagi di negeri ini, NKRI Indonesia. Bambang, masyarakat sudah pada pintar, nggak bisa selalu mau dibodohi sama pemerintah. Mas Maksam, mantap nepalkan koruptor, sudah waktunya rakyat diadili. Tuan Yusuf, betul pro Prabowo itu jenderal, tapi jenderal dekok. Ini Sutopo Bentoran, semangat rakyat dan mahasiswa berjuang terus, ijazah palsu sangat jahat. Ini Dasmiati, tangkap Jokowi, adili Fafa, hentikan MBG. Ini Ukat Sukatma, adili Jokowi, hukum mati, rakyat harus bergerak, mati si Jokowi. Hans Kece, biar rakyat yang turun. Ini dia, ayo lanjutkan perjuangan belum selesai, saatnya rakyat bersatu melawan para mafia berdasi. Ini TTN, sama saja bapak sama anak nipu-nipu rakyat. Niwanto tidak berani yang senggan karena punya jasa perjanjian. Ini Nur Samsuya, termul tersisikan.
Ini Ahong Dengki, harus rakyat yang menghukumnya, jangan kepolisian karena sudah sekongkol. Ini Marsuzen, makanya jangan mau dipilih DPR atau yang sejenisnya kalau UUD koruptor tidak disahkan. Ini Niknok, salah yang milih. Ini Ruyatman, usut terus Jokowi dan Gibran sampai tuntas setuntas-tuntasnya karena anak dan bapak sebelah 12. Astagfirullahaladzim, amit-amit cabang bayi. Ya, ini Makul, salah satu janji kampanye berantas korupsi sampai Antartika. Ini Agus Salim, Prabowo sudah semakin gak waras karena sudah mabuk kepala yang tergila-gila bool steady. Ini Gondol Siread, Allah Akbar, bantu pejuang kebenaran, ZT benar bos. Ini Bu Siti, ya Allah lindungilah mereka rakyat yang berpikir akal waras untuk mencari keadilan dan kebenaran, semoga Allah kabulkan. Ini ZTE, ini yang memalukan berarti bohong Mas Gibran, pantasan banyak yang korupsi semua subab. Ini Teh Setio, turunkan Gibran. Ini Gondro Sireat, Norwoci, ya Allah Indonesia sedang tidak baik-baik saja, semoga keadilan akan cepat terlihat mana yang benar dan mana yang salah agar semua bisa selesai, amin ya RA. Ini Sunarno, terus semangat saya dukung dari desa. Sri Lestari Jenderal Kancil, Meksi, ayo maju demi rakyat kecil Indonesia. Ini Cahyadi, lanjutkan sampai tuntas menuju gerakan reformasi. Jilid 2, yakin kami dari para mahasiswa pasti menang. Ini Reteni Malang, ya Allah lindungilah semua saudaraku yang perjuangan untuk hak-haknya peringi terkabulkan. Ini Hartatik, semoga adik-adik dan mahasiswa, semoga kalian selalu dilindungi Allah, semoga memperjuangkan keadilan, kalian mewakili rakyat yang dizolimi. Ini Nur Anis, sesuai pelangak pelonggok sama dengan ijazah nenek Wowi. Ini Raja Ratu, sebelum itu kita memasukkan Prabowo Gibran. Rizky, kalau diteliti dipahami itu Jokowi udah betul-betul dia bersalah, bukan satu kesalahan dia lakukan. Yang paling fatal kesalahan dia buat tentang ijazah palsu. Jadi mana keadilan untuk rakyat? Nggak adil kalian orang-orang yang di dalam istana negara duduk di dalam. Kalau kita biarin maka Indonesia kita ini hancur karena ulah-ulah kalian yang di dalam istana. Nggak ada tindakan sama sekali. Ya teman-teman, bincanglah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jika kalian mempunyai komentar lebih kritis lagi, silahkan cantumkan dalam kolom komentar dengan akal sehat. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.